Dugaan penyelewengan dana donasi publik di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT ramai menuai sorotan. Tapi wahai buzzer, wahai jongos, Denny Siregar tuh, si kalian tuh nggak merdeka. Kalau aku merdeka. Jadi Ustadz terus berpolitik supaya dapat angpau besar karena menjual suara jamaahnya. Pengurus-pengurus ACT ini hidup mewah, enak memang makan duit umat. Saya pingin seperti ACT tapi belum kesampaian. Jualan agama memang paling gampang bikin kaya. Mulai dari Ustadz sampai lembaga donasi. ACT ini juga didirikan oleh orang-orang PKS, menginfakkan waktu, tenaga, pikiran itu untuk umat, untuk rakyat, untuk agama. Sudah lama saya menyoroti lembaga donasi ini yang sigap membangun promo dan propaganda, apalagi ada iming-iming kata surga, Tuhan, dan segala macam janji di akhirat, termasuk juga menyebar ayat supaya orang tergerak dan harus menyumbangkan sebagian hartanya. Cari uang tuh gampang, yang penting modal jenggot, modal surban, bla 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 bla, cari dana umat maka kaya gitu kurang lebih. Sejak dulu saya mengkritik para penjual agama ini yang urusannya selalu uang, uang, dan uang. Setahu mata saya, ACT ini baik, ACT ini luar biasa. ACT sudah bukan lagi menjadi lembaga donasi, tapi sudah menjadi lembaga politik berkedok donasi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir kecil dan fasilitas mewah tinggi lembaga ACT. Media massa baru-baru ini membongkar gaji dan fasilitas mewah para petinggi lembaga ACT. Diketahui gaji petinggi ACT bisa mencapai 250 juta per bulan. 6 tambahan fasilitas mobil mewah. Mengetahui gaji dan fasilitas mewah petinggi ACT, Denny Siregar berkomentar melalui akun Twitternya yang diunggah pada Senin 4 Juni 2022. Denny Siregar memberikan komentar sindiran dengan mengatakan bahwa sebenarnya cari duit di Indonesia termasuk paling gampang. Sebenarnya paling gampang cari duit di Indonesia, tertulis Denny Siregar. Denny Siregar pun memberikan cara-cara mencari duit di Indonesia dalam tulisannya. Dia menyebut di antara cara-cara adalah jenggot agak panjang, tapi pakai sorban, hafal 12 ayat, kumpulkan orang-orang yang percaya, terus bikin lembaga donasi, terang Denny Siregar. Dengan cara demikian, Denny menyebut bahwa seseorang yang melakukan sholat tersebut dapat menaiki mobil mewah seperti Alphard. Lumayan bisa naik Alphard, ujarnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tempo merilis laporan terkait dugaan penyelewengan dana donasi ACT. Adapun sampul majalah Tempo telah beredar luas di media sosial dan menjadi bahan perbincangan netizen. Dalam narasi, majalah itu tertulis kalimat yang menyebut ACT tengah limbung lantaran berbagai penyelewengan dana donasi masyarakat yang ditengarai dilakukan oleh pendiri dan pengelola lembaga filantropi itu. Kantong Bogor dana umat lembaga filantropi ACT limbung karena berbagai penyelewengan. Pendiri dan pengelolanya ditengarai memakai dana donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi. Demikian narasi terus dalam sampul majalah Tempo tersebut. Mengutip isi laporan Tempo, itu disebutkan bahwa gaji yang diterima petinggi ACT terlihat jomplang, bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan gaji di lembaga filantropi. Contohnya saja gaji tertinggi di lembaga filantropi Indonesia, yakni Dompet Duafa, misalnya sebesar 40 juta rupiah, yang lain di bawah 30 juta rupiah, ungkap Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa, Bambang Suherman, dilansir dari terkini.id. Petinggi di lembaga filantropi lainnya yakni Rumah Zakat lebih kecil dibanding aset dan Dompet Duafa. Gaji tertinggi di lembaga kami tidak lebih dari 25 juta rupiah, ujar Direktur Pemasaran Rumah Zakat, Irfan. Masih berdasarkan laporan Tempo, donasi yang dihimpun ACT pada 2020 tidaknya mencapai 462 miliar rupiah. Fasilitas tinggi para petinggi Aceh ditenggarai
juga mendulang uang dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga itu. Salah satunya berasal dari PT Hidro Perdana Retalindo. Seperti diketahui, lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT menjadi perbincangan di warganet di jagat media sosial sejak Senin 4 Juli 2022. Majalah Tempo menerbitkan laporan jurnalistiknya terkait adanya dugaan penyelewengan dana donasi oleh ACT. Digambarkan dari laporan itu, para petinggi ACT, khususnya mantan Presiden ACT, bermewah-mewahan dengan uang hasil sumbangan masyarakat. Dalam laporannya juga disebutkan potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Aturan tersebut melarang membagikan kekayaan yayasan yang berlaku bagi pengurus atau afiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Polri merespon dugaan tindak pidana ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Bareskrim sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu, ucap Dedi. Di sisi lain, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Mustia Vandana mengungkapkan PPATK sudah menganalisis adanya dugaan penyelewengan dana di Aceh. Jadi menyebutkan transaksi yang dilakukan ACT sudah lama diproses untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Irfan mengatakan ada dua indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Pertama, terkait transaksi untuk kepentingan pribadi. Kedua, transaksi untuk aktivitas terlarang. Hasil penelusuran PPATK, kata Irfan, sudah diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Datasemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir kecil dan fasilitas mewah tinggi lembaga ACT. Media massa baru-baru ini membongkar gaji dan fasilitas mewah para petinggi lembaga ACT. Diketahui, gaji petinggi ACT bisa mencapai 250 juta per bulan. 6 tambahan fasilitas mobil mewah. Mengetahui gaji dan fasilitas mewah petinggi ACT, Denny Siregar berkomentar melalui akun Twitternya yang diunggah pada Senin 4 Juni 2022. Denny Siregar memberikan komentar sindiran dengan mengatakan bahwa sebenarnya cari duit di Indonesia termasuk paling gampang. Sebenarnya paling gampang cari duit di Indonesia, tertulis Denny Siregar. Denny Siregar pun memberikan cara-cara mencari duit di Indonesia dalam tulisannya. Dia menyebut di antara cara-cara adalah jenggot agak panjang, tapi pakai sorban, hafal 12 ayat, kumpulkan orang-orang yang percaya, terus bikin lembaga donasi, terang Denny Siregar. Dengan cara demikian, Denny menyebut bahwa seseorang yang melakukan sholat tersebut dapat menaiki mobil mewah seperti Alphard. Lumayan bisa naik Alphard, ujarnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tempo merilis laporan terkait dugaan penyelewengan dana donasi ACT. Adapun sampul majalah Tempo telah beredar luas di media sosial dan menjadi bahan perbincangan netizen. Dalam narasi, majalah itu tertulis kalimat yang menyebut ACT tengah limbung lantaran berbagai penyelewengan dana donasi masyarakat yang ditengarai dilakukan oleh pendiri dan pengelola lembaga filantropi itu. Kantong Bogor dana umat lembaga filantropi ACT limbung karena berbagai penyelewengan. Pendiri dan pengelolanya ditengarai memakai dana donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi. Demikian narasi terus dalam sampul majalah Tempo tersebut. Mengutip isi laporan Tempo, itu disebutkan bahwa gaji yang diterima petinggi ACT terlihat jomplang, bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan gaji di lembaga filantropi. Contohnya saja gaji tertinggi di lembaga filantropi Indonesia, yakni Dompet Duafa, misalnya sebesar 40 juta rupiah, yang lain di bawah 30 juta rupiah, ungkap Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa, Bambang Suherman, dilansir dari terkini.id. Petinggi di lembaga filantropi lainnya yakni Rumah Zakat lebih kecil dibanding aset dan Dompet Duafa. Gaji tertinggi di lembaga kami tidak lebih dari 25 juta rupiah, ujar Direktur Pemasaran Rumah Zakat, Irfan.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.